Strike. Mantap Bang Andi. Ayo Bang Andi, ayo Bang Andi. Mantap Bang Andi. Sensasi tarikan dari ikan benar-benar membuat candu Strike Back Mania. Perlawanan dari ikan cukup random dan tidak bisa dianggap remeh. Kena matanya, Akhirnya seekor hampala berhasil saya paksa mendarat untuk menjadi poin tambahan buat tim bodybuilder. Ikan hampala memang menyukai sungai-sungai beraliran deras atau danau yang kaya akan vegetasi. Ikan kecil, udang, dan serangga air adalah mangsa utama dari ikan ini. Menurut beberapa sumber, ikan ini dapat berakselerasi dengan kecepatan hingga 40 km per jam ketika berburu atau menghindari bahaya. Mancing Mania Strike Back. Mantap. Strike! Halo Strike Back Mania. Sudah siap untuk menyaksikan lanjutan battle fishing dari Sungai Sambus, Kalimantan Barat? Pada episode sebelumnya, tim petani berhasil memenangkan pertarungan dengan teknik dasaran. Ikan patin yang berukuran hampir 2 kg menjadi penentu kemenangan tim yang diisi Wijaya dan Iwan. Langsung aja kita saksikan kelanjutan di Mancing Mania Strike Back. Mantap! Ya, Strike Back Mania. Sekarang saya masih ada di Putu Sibau, tepatnya ada di Hulu Sambus ya Bang Hendro. Battle fishing kali ini saya masih sama Bang Hendro dari tim bodybuilder dan lawannya sama nih. Bang Jai sama Bang Iwan dari tim petani. Nah ini kemarin saya udah kalah sama Bang Hendro di hilir dan sekarang kita mau lanjut ke hulu, kita mau casting. Siapa yang bakal menang ikutin terus Mancing Mania Strike Back. Mantap. Lokasi untuk battle fishing kali ini berlanjut menuju ke hulu sungai di Kabupaten Kapuas Hulu. Butuh waktu kurang lebih 5 jam perjalanan dari titik camping menuju hulu. Untuk perjalanan menuju hulu sungai, dalam satu perahu diperlukan juru batu yang bertugas untuk memberi navigasi. Juru batu bertugas untuk mengarahkan laju perahu saat berada di kondisi sungai yang surut. Sesekali para peserta harus turun perahu untuk membantu dorong supaya tidak kandas. Nah ini nih kalau perjalanan ke hulu, ini harus dorong-dorong ini nih kalau udah kandas perahunya. Wah, ini makanya juga kita selalu bawa juru batu kalau kita naik ke hulu. Untungnya di tim bodybuilder ini saya ditemani oleh Hendro. Jadi mendorong kapal pun terasa cukup mudah. Untung ada Bang Hendro nih, bodybuilder, aman kita. Memasuki bagian hulu sungai, aliran air sudah mulai jernih. Sesekali para peserta melemparkan umpan casting ke spot-spot yang potensial. Dan lemparan lure Hendro berhasil menarik perhatian dari ikan. Strike, Bang Andi. Wih, strike. Mantap. Naik. Mantap. Dari lengkungan joran, sudah dapat diprediksi bahwa tenaga perlawanan ikan cukup besar. Dengan kekuatan ototnya yang cukup besar, tentu tidak sulit bagi partner saya ini untuk menaklukkan perlawanan ikan. Seekor ikan hampala berukuran besar berhasil menambah poin untuk tim bodybuilder. Hampala Macrolepidota
cukup populer di kawasan Asia Tenggara, terutama di Sumatera, Kalimantan, dan Malaysia. Ciri khas ikan ini adalah adanya motif hitam atau bulatan hitam pada bagian badan dan ekornya. Mancing mania strike back, mantap. Dewi Fortuna sepertinya masih asyik bermain dengan saya. Kembali, lure saya mendapat sambaran penghuni arus deras. Fish on! Ya, strike! Kali ini, lengkungan joran tidak begitu menukik. Tarikan reel pun tidak seberat sebelumnya. Seekor ikan hampala akhirnya berhasil saya angkat ke permukaan. Tapi kali ini ukurannya hanya table size. Untuk membedakan ikan hampala betina dan jantan ternyata cukup mudah. Ikan pejantan ditandai dengan corak warna yang lebih cerah, sedangkan ikan betina cenderung lebih pucat. Mancing mania strike back, mantap. Memancing dengan teknik casting sangat mengandalkan akurasi lemparan. Meleset dari target sudah pasti kita akan mengacak-acak spot untuk melepaskan umpan yang tersangkut. Nyangkut, nyangkut lagi. Oke. Parade strike untuk tim bodybuilder sepertinya terus berlanjut strike big mania. Giliran Hendro yang mendapat sapaan dari Dewi Fortuna. Baik. Tidak butuh waktu lama bagi Hendro untuk menyudahi perlawanan ikan. Ya. Mantap. Seekor hampala berukuran table size berhasil takluk di tangan Hendro. Ikan hampala memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan yang cukup baik. Mereka akan berpindah ke debit air yang tinggi ataupun dangkal untuk keberlangsungan hidup. Mancing mania strike back, mantap. Sebelum kita lanjutkan battle fishingnya, mari kita kenalan lebih dekat tentang ikan hampala ini secara mendetail. Jujur, saya sangat tertantang untuk membedah dan menggali lebih dalam tentang predator penghuni arus deras ini. Ya, strike back mania, ini dia ikan hampala hasil tangkapan kita hari ini. Ini kurang lebih size 7-8 on lah. Tapi maksimalnya si hampala ini bisa sampai 7-8 kilo. Jadi ini masih size kecil. Dan ini yang menarik nih, hampala ada beberapa tipe ya, ada yang coraknya 1 tompel, ada yang 2 tompel kayak gini, 2 spot, 2 titik. Ini si hampala ini termasuk ikan omnivora nih, jadi dia makan biji-bijian, buah-buahan, dan juga ikan-ikan kecil nih. Nah ini nih mulutnya lebar banget, makanya tadi pakai mino-mino yang besar juga disikat nih sama si hampala nih. Si hampala ini giginya terletak di bagian dalam nih, dekat lambung. Udah mau masuk ke lambung ini ada giginya dia. Nah, ini mungkin fungsinya untuk memecah biji-bijian yang keras-keras itu tuh. Nah ini si hampala ini dia emang pada umumnya hidup di sungai-sungai yang berarus deras nih. Makanya walaupun dia size-nya kecil ini tapi tarikannya cukup kuat. Nah, sekarang kita mau kita bedah bagian dalamnya apa yang menarik. Nah, ini setelah dibelah belum ada organ kelaminnya, belum cukup berkembang, jadi belum bisa dibedain nih ini jantan atau betina. Dan artinya size segini ini belum dewasa kelamin, belum bisa berkembang biak. Dan ini yang menarik, ternyata ukuran gelembung renangnya besar nih. Nah, mungkin ini juga berhubungan sama habitatnya dia yang arus deras, jadi harus berenang yang kuat dia. Nah ini nih yang tadi saya bilang struktur giginya
ada di dekat lambung nih. Ini yang dipakai untuk menghancurkan makanannya nih. Jadi giginya nggak ada di depan, bukan di bibirnya, tapi di dekat lambung, seperti gigi geraham. Bagaimana strike back mania? Jadi menambah ilmu lebih kan tentang ikan hampala ini? Oke, sekian bedah hampala. Mancing mania strike back, mantap. Hari semakin siang, kedua tim akhirnya sepakat untuk istirahat sejenak. Melihat di sekitar tempat istirahat ada spot yang potensial, Iwan pun iseng melempar umpan. Ternyata sambaran ikan yang bukan iseng-iseng langsung didapatkannya. Fish on! Berhasil mendapatkan strike, Iwan langsung terlihat sumringah. Sebuah poin penting untuk memperkecil ketertinggalan. Sekalinya dapat, ternyata seekor hampala berukuran cukup besar. Ikannya di situ bang. Bang, ikannya di situ bang. Di situ. Ah, itu. Dalam beberapa data yang tercatat, ikan hampala ini dapat tumbuh hingga 5 kg dengan panjang mencapai 80 cm. Mancing mania strike back, mantap. Tiba-tiba, Wijayadi berteriak riang memanggil nama saya. Ternyata ia sedang meledek saya karena umpannya disambar oleh ikan. Strike! Sepertinya Wijayadi mau membuat mental saya turun dengan melihat ukuran ikan yang didapatkannya. Mantap! Tangkapan. Mancing mania strike back, mantap. Melihat Iwan dan Wijayadi mendapatkan hasil yang cukup memuaskan, saya dan Hendro langsung mengambil joran dan mencari posisi yang pas untuk melempar lure. Ini kita lagi istirahat makan siang. Ini kedua tim berhenti dulu. Tapi ini dekat tempat istirahatnya ada spot potensial ya Bang Hendro ini ya. Ini kita lempar-lempar udah strike terus nih. Sarangnya kayaknya. Itu kalau kami nyebutnya itu lubuk. Lubuknya ikan. Jadi katanya kalau ada tikungan gini ya Bang ya. Iya betul. Ada tempat teduh tuh banyak ikannya di situ. Dan itu ikan predator juga pada kumpul. Umpan saya langsung disambar oleh ikan. Fish on! Strike! Perlawanan ikan sangat mengasyikkan. Saya cukup yakin bahwa yang saya hadapi adalah seekor hampala karena karakter tarikannya sama dengan yang sebelumnya. Benar saja, seekor ikan hampala berhasil menambah poin untuk saya. Lagi-lagi, Wijayadi mengganggu untuk menurunkan mental saya. Gila, gak apa-apa lah adiknya lah ini. Oh, ponakan ya? Hah? Ponakan ya? Tenang, kita buktikan saja siapa yang paling banyak mendapatkan ikan. Mancing mania strike back. Mancing mania. Mantap. Hendro ternyata tidak mau kalah. Umpan minnow yang dilemparkan ke spot potensial akhirnya membuahkan hasil. Fish on! Strike lagi. Mantap. Pertarungan semakin sengit. Spot kali ini benar-benar luar biasa. Parade strike terjadi silih berganti. Benar-benar istimewa battle fishing kali ini. Seekor hampala berukuran kurang lebih setengah kilogram akhirnya berhasil diangkat oleh Hendro. Mantap!
Mancing Mania Strike Back, mantap! Pemenang battle fishing kali ini ditentukan berdasar berat total dari ikan yang didapat. Supaya semakin bersemangat, kita timbang dulu ikan hasil casting kedua tim. Tim bodybuilder berhasil mendapatkan total 2 kg ikan. Sementara tim petani berhasil mendapatkan 1,91 kg. Sementara ini tim bodybuilder berhasil memimpin perolehan poin. Mancing Mania Strike Back, mantap! Dalam perjalanan mencari spot memancing, kami bertemu dengan warga yang sedang berada di kebun. Tim petani yang berada di depan kami sudah menepi. Pemilik kebun pun menawarkan untuk menukar ikan segar dengan ikan salai atau ikan asap. Karena sore ini ia akan kembali pulang menuju kampung di hilir. Salai merupakan salah satu metode pengawetan yang telah digunakan sejak ribuan tahun yang lalu. Prosesnya yaitu mengasapi ikan hingga kadar air dalam daging ikan berkurang jauh. Proses pengasapan mengandung zat-zat yang memiliki sifat antimikroba sehingga menghambat pertumbuhan bakteri pada daging. Barter sama ikan hampala. Lumayan buat bekal nih, Bang. Oke lah, lanjut kita. Oke. Ayo. Yuk. Siap, Pak? Ya. Persaingan pada battle fishing kali ini semakin ketat karena selisih berat total ikan yang didapat cukup tipis. Wijayadi seolah mengeluarkan semua skill yang dimilikinya. Terbukti ketekunannya melempar umpan membuahkan hasil. Raut wajahnya terlihat begitu senang mendapatkan seekor hampala berukuran table size. Siap tuh. Hampala memiliki sistem sensorik yang sangat baik terhadap gerakan dan kilauan cahaya. Hati-hati. Mancing Mania Strike Back, mantap. Ketika sedang mendorong kapal karena kandas, feeling Wijayadi sebagai angler langsung menyala dengan melempar umpan minnow ke salah satu spot. Dalam kondisi kalah, ternyata membuat tim petani langsung tancap gas. Perlawanan dari ikan begitu sengit, ditambah lagi air yang berarus cukup kencang. Setelah duel sengit, tenaga ikan mulai habis dan menyerah di tangan Wijayadi. Sebagai predator agresif, hampala memiliki tingkat kecerdasan dan kecermatan tinggi dalam berburu mangsa. Mereka mampu memanfaatkan derasnya arus sungai untuk menyergap mangsanya. Mancing Mania Strike Back, mantap. Hari berangsur senja, Wijayadi dan Iwan melihat ada aliran sungai kecil. Iwan memang sengaja membawa bubu untuk dipasang pada tempat potensial ikan bisa terjebak dalam bubu. Umpan yang digunakan yaitu buah jambu tangkalak atau biasa disebut jambu monyet. Tak tinggal diam, Wijayadi juga ikut memasang tajur dengan umpan yang sama. Tajur merupakan metode memancing tradisional dengan bilah pancing yang cukup panjang dan ditancapkan ke tanah. Biasanya menggunakan batang kayu yang lentur namun kuat. Kedua alat tangkap ikan tradisional ini bersifat pasif. Jadi untuk melihat hasilnya harus ditunggu semalaman Strike Back Mania. Sebelum hari mulai gelap, sepertinya kami harus segera menemukan tempat untuk ngecamp. Terlebih lagi, kondisi cuaca sudah mulai mendung. Akhirnya kami menemukan lokasi yang ideal. Pertama kita siapkan tenda terpalnya terlebih dahulu untuk mengantisipasi jika sewaktu-waktu air hujan datang mengguyur. Ya, ini kita lagi set up tenda dulu buat bermalam nanti. Ini katanya tempat ini
emang enak buat camping. Ini ada pantainya di sini, kita bisa mandi-mandi, air bersih gampang. Ini tanahnya cukup rata. Nah, jadi kita mau bermalam di sini. Sirkulasi angin cukup baik sehingga dapat meminimalisir nyamuk atau serangga. Setelah tenda terpal terpasang, selanjutnya kami harus menyiapkan alas tidur berupa velvet. Ya, Apa yang dibuat di sini, Bang? kita berbelvet nih kan, tidur malam ini. Velvet apa? Velvet. Belvet jadi kayak seperti tandu gitu kan. Jadi Karena- tidur di atasnya nanti kita. Iya. Karung untuk wadah berukuran 50 kg inilah yang nantinya akan menjadi alas tidur utamanya. Dalam satu velvet dibutuhkan setidaknya 2 karung agar lebih nyaman dan aman. Supaya tidak terjatuh, pada bagian atas dan bawah dibuatkan pengunci dari kayu lalu ikat kuat. Jadilah velvet darurat untuk kami tidur malam ini. Tim petani sedang sibuk membuat tenda yang nyaman untuk kami bermalam. Kalau begitu, saya dan Hendro menyiapkan makan malam saja. Hendro menyiapkan bumbu gulai yang harus dihaluskan terlebih dahulu sebelum ditumis. Untuk bumbu rempahnya, sama seperti membuat gulai pada umumnya. Sambil menunggu Hendro menghaluskan bumbu, saya menyiapkan perapian untuk menumis masakannya. Api sudah siap dan bumbu juga sudah halus. Langsung saja kita tumis. Aduk-aduk tumisan bumbunya hingga aroma harumnya tercium. Kalau bumbu sudah matang, langsung tambahkan santan. Lanjut aduk-aduk terus supaya santan tidak pecah. Kalau sudah mendidih, barulah ikan salainya dimasukkan ke kuah gulai, lalu tunggu sejenak hingga bumbu gulai meresap ke ikan salainya. Ini dia, gulai ikan salainya sudah jadi. Langsung saja kita santap malam bersama ya, Strike Baconnya. Wah, rasanya memang luar biasa. Bumbu rempah berpadu sempurna dengan gurihnya daging ikan salai. Mancing mana Strike Back? Mantap! Cahaya fajar mulai membelah kabut tipis dan menyapa kehidupan baru di tepian Sungai Sambus, Kalimantan Barat. Paham perolehan ikan tim petani masih tertinggal, Wijayadi sengaja bangun pagi-pagi untuk mencoba peruntungan. Strike! Strike Han! Luar biasa semangat Wijayadi ini. Pagi-pagi sudah berhasil menikmati sensasi duel dengan ikan. Kurang dari 1 menit, ikan pun melemparkan bendera putih sebagai tanda menyerah. Tubuh ikan hampala yang ramping dan memanjang menjadi kelebihannya dalam berenang cepat dan menerjang arus. Sirip punggungnya yang panjang merupakan alat bermanuver dan menjaga kestabilan berenang dalam air. Mancing mana Strike Back? Mantap! Melihat keberhasilan Wijayadi, saya pun ikut casting dari tepian sungai. Tiba-tiba saya melihat Hendro sedang asik meramu minuman dan memancing rasa penasaran saya. Bang Hendro bikin apa Bang Hendro? Biasa, bikin susu buat otot. Wih, mantap udah di hutan. Masih aja ya harus jaga otot ya. Harus lah. Memang luar biasa Hendro ini. Sehabis minum susu protein, ia langsung pemanasan dengan mengangkat beban menggunakan batu. Mantap! Tidak hanya itu, seperti pepatah yang mengatakan, tak ada rotan, akar pun jadi. Untuk melatih ototnya, Hendro bahkan mendorong dan menarik perahu di tepian. Ya, ini udah masuk hari ketiga battle fishing antara tim bodybuilder dan petani. Dan mungkin ini kita lagi perjalanan menuju hilir ya, balik ke hilir kita mau drifting. Masih lanjut casting, battle fishingnya belum kelar. Jadi ikutin terus mancing mana Strike Back. Mantap.
Setelah bermalam di hulu, hari ini kami memutuskan untuk kembali ke hilir sembari menyisir kembali spot-spot potensial yang sempat kami lewati. Keduanya begitu asik melakukan duel kekuatan. Perlahan tapi pasti, Hendro berhasil menaklukkan ikan. Seekor ikan hampala berukuran lumayan besar menjadi poin tambahan bagi tim bodybuilder. Mantap! Mancing mania strike back. Mantap. Semangat Hendro melempar umpan ternyata menular nih strike back mania. Usaha memang tidak pernah mengkhianati hasil. Strike. Wih, mantap banget, mantap. Pagi hari diawali dengan strike ikan ternyata menghasilkan sensasi yang tak tergambarkan. Inilah yang dinamakan healing. Seekor ikan hampala berhasil saya naikkan dan menjadi poin tambahan bagi tim bodybuilder. Wih, mancing one strike back, mantap. Saat drifting kembali ke hilir, tim petani pun teringat dengan bubu dan tajur yang dipasang kemarin. Iwan yang mengangkat bubu begitu sumringah. Karena bubunya berhasil menjebak beberapa jenis ikan seperti ikan batung dan palau. Lumayan ya Bang Iwan untuk lauk makan di rumah. Nasib baik sepertinya belum berpihak ke Wijayadi karena pancing tajurnya putus. Keberuntungan mulai menyapa Iwan. Setelah beberapa kali melempar umpan, akhirnya ikan mau menyambar. Strike Bang Jai. Bang Jai. Iwan yang sudah terbiasa casting dengan tenang berhasil mengalahkan perlawanan ikan. Wow, hampala berukuran besar. Berhasil menjadi tambahan poin untuk tim petani. Mantap Iwan. Mancing mania strike back. Mantap. Tidak terasa hari berlalu begitu cepat. Battle fishing kali ini kita sudahi saja ya. Sesuai dengan titik awal, penimbangan ikan dilakukan di tempat yang sama sebagai penanda battle fishing berakhir. Ini nih, tim bodybuilder 1,7. Iya. Untuk tim petani, total ikan yang didapat untuk battle fishing hulu Kapuas adalah seberat 3,5 kg. Sedangkan untuk tim bodybuilder adalah 3,9 kg. Jadi, bagaimana strike back mania? Sudah jelaskan siapa pemenangnya? Udah jelas kan Bang Jai? Battle fishingnya udah selesai ya. Jadi sesuai perjanjian awal nih. Total berat ya Bang ya. Yang menang adalah tim bodybuilder. Mantap. Kita kalah pesawat. Setelah melakoni battle fishing yang cukup panjang, akhirnya tim bodybuilder lah yang berhasil memenangkan battle fishing kali ini. Untuk tim petani, terima dengan lapang dada ya. Sesampainya di hilir, jangan lupa ya untuk siap-siap menerima hukuman. Ayo bagi tim yang kalah, coba diangkat dulu tuh barang-barang milik tim bodybuilder. Battle fishing sudah berakhir ya, Strike Back Mania. Supaya rasa kekeluargaan kita tetap bersatu dan rukun, gak lengkap rasanya kalau kita tidak makan-makan bersama. Ya, Strike Back Mania, ini sekarang saya udah sama Bang Iwan dari tim petani. Kemarin kita musuhan, sekarang kita sama-sama mau masak nih. Ini hampala Bang Iwan nih. Iya. Hah? Iya. Besar nih ya.
Mau dimasak apa nih Bang? Asam pedas. Ampala asam Ampala pedas. pedas. Asam pedas. Bumbu rempahnya cukup sederhana, lazim ditemui di dapur pada umumnya. Iwan kebagian tugas menghaluskan semua bumbu rempahnya ya. Ada satu bahan yang menarik perhatian saya nih, bentuknya menyerupai tomat atau paprika. Saya belum pernah lihat nih, apa nih Bang? Terong asam. Terong asam. Terong asam. Ini mau diapain nih? Dikupas kulitnya. Dikupas nanti buat dimasukin di kuahnya. Dimasukin, ya. Ini yang bikin rasa asamnya di masakan itu. Oke. Terung asam adalah jenis terung yang biasa digunakan dalam masakan khas Asia Tenggara. Memiliki rasa asam dan sedikit agak pahit. Setelah dikupas kulitnya, lalu iris-iris kecil. Bumbu sudah halus, sekarang langsung kita tumis saja. Semerbak aroma bumbu tumis membuat perut saya langsung terasa lapar. Masukkan potongan ikan hampala ke dalam tumisan bumbu. Tambahkan bumbu pelengkap lainnya dan air secukupnya. Terakhir, masukkan terung asamnya supaya cita rasa masakan kali ini lebih kaya. Masak sekitar 15 menit hingga siap untuk dicicipi bersama. Wah, rasanya benar-benar istimewa. Bisa dibilang jarang saya cicipi cita rasa masakan seperti ini. Memang tekstur dagingnya itu apa ya, kasar ya, Bang ya, kasar dan banyak durinya. Karena emang dia ikan yang diarus deras, jadi mungkin memang ototnya tuh berserat. Jadi lebih padat. Ya, padat dan kasar. Walaupun terkenal dengan durinya yang banyak, tapi ikan ini memiliki vitamin B12, vitamin D, selenium, dan fosfor. Yang baik untuk kesehatan tulang, kekebalan tubuh, dan fungsi sistem saraf. Protein yang tinggi untuk memperbaiki jaringan tubuh, termasuk otot, kulit, dan rambut. Jangan malas makan ikan ya, Strike Back Mania. Mancing Mania Strike Back. Mantap!